Pernahkah kamu sadar, ada satu salat yang bisa menentukan terang atau gelapnya hidupmu di dunia dan akhirat? Salat ini disaksikan langsung oleh dua kelompok malaikat, dan Rasulullah menjanjikan cahaya sempurna bagi yang menjaganya. Tapi anehnya, justru di salat ini, banyak orang tanpa sadar melakukan kesalahan yang membuat pahala besar hilang begitu saja. Bayangkan, peluang pahala sebesar langit terbuka, tapi kita hanya mengambil sedikit. Apakah selama ini subuhmu sudah benar, atau justru kamu termasuk yang merugi? Tonton sampai akhir, karena ini bisa mengubah cara kamu melihat salat subuh selamanya. Sahabatku, pernahkah kita benar-benar merenungkan bahwa dalam satu hari yang kita jalani, ada satu salat wajib yang memiliki keistimewaan luar biasa? Salat ini bukan hanya sekadar kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi juga menjadi momen yang disaksikan oleh dua kelompok malaikat sekaligus. Bahkan, Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa siapa saja yang menjaga salat ini dengan baik akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Salat yang dimaksud adalah salat subuh. Namun, sangat disayangkan, masih banyak di antara kita yang tanpa sadar melakukan kesalahan dalam melaksanakannya. Kesalahan ini terlihat sepele, tetapi dampaknya sangat besar karena bisa membuat kita kehilangan pahala yang begitu banyak. Waktu yang seharusnya penuh berkah justru terlewat begitu saja. Kita mungkin merasa sudah melaksanakan salat subuh, tetapi belum tentu kita memaksimalkan keutamaannya. Inilah yang perlu kita pahami bersama, bahwa ada rahasia besar di balik salat subuh yang seringkali tidak kita sadari. Banyak orang menjalankan salat subuh hanya sebagai rutinitas, tanpa menyadari bahwa ada peluang pahala yang sangat besar di dalamnya. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah memilih bacaan yang terlalu pendek, padahal waktu subuh adalah saat terbaik untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Tanpa disadari, kita melewatkan kesempatan emas untuk mengumpulkan pahala yang berlipat ganda. Seolah-olah kita menolak karunia yang sudah disediakan oleh Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah salat subuh yang selama ini kita kerjakan benar-benar sudah memberikan dampak dalam hidup kita? Apakah ia sudah membuka pintu rezeki, memberikan ketenangan hati, dan menjaga kita dari berbagai keburukan? Jika belum, mungkin ada yang perlu kita perbaiki. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami lebih dalam tentang keutamaan dan cara terbaik dalam menjalankan salat subuh agar tidak lagi merugi. Salat subuh memiliki kedudukan yang sangat istimewa dibandingkan dengan salat lainnya. Waktunya berada di saat kebanyakan manusia masih terlelap dalam tidur. Ketika tubuh terasa berat dan mata sulit terbuka, justru disitulah nilai perjuangan seorang hamba terlihat. Bangun di waktu subuh bukan hanya soal disiplin, tetapi juga bukti keimanan dan kecintaan kepada Allah. Mereka yang mampu meninggalkan kenyamanan tidur demi berdiri menghadapnya adalah orang-orang yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Tidak semua orang mampu melakukannya secara konsisten. Oleh karena itu, setiap langkah menuju wudu, setiap tetes air yang menyentuh wajah, dan setiap rakaat yang didirikan di waktu subuh memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Ini adalah momen yang penuh keheningan, di mana doa-doa lebih mudah dikabulkan dan hati lebih mudah merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Rasulullah memberikan doa khusus bagi umatnya yang menjaga salat subuh. Doa ini bukan doa biasa, melainkan doa yang penuh keberkahan. Beliau memohon agar umatnya diberkahi pada waktu pagi. Ini menunjukkan bahwa subuh bukan hanya awal hari secara waktu, tetapi juga awal dari keberkahan dalam kehidupan. Orang-orang yang menjaga salat subuh seringkali merasakan bahwa hidup mereka lebih teratur, lebih tenang, dan lebih mudah dalam menghadapi berbagai urusan. Bukan berarti mereka tidak diuji, tetapi selalu ada jalan keluar yang Allah berikan. Keberkahan itu hadir dalam berbagai bentuk, bisa berupa kemudahan rezeki, ketenangan hati, atau perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Inilah salah satu bukti bahwa salat subuh memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, ada jaminan luar biasa yang diberikan kepada orang-orang yang menunaikan salat subuh. Rasulullah menyampaikan bahwa mereka yang menjaga salat ini berada dalam perlindungan Allah. Bayangkan, jika Allah sendiri yang menjamin seseorang, maka tidak ada kekuatan apapun yang mampu mencelakakannya tanpa izinnya. Jaminan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari keselamatan, rezeki, hingga ketenangan batin. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang mau berusaha mendekatkan diri di waktu yang sulit. Salat subuh menjadi benteng yang melindungi seseorang dari berbagai bahaya yang tidak terlihat.
Dengan menjaga salat ini, kita seolah-olah menyerahkan seluruh urusan hidup kepada Allah dan Allah pun memberikan penjagaan terbaiknya. Keutamaan salat subuh tidak berhenti sampai di situ. Ada satu keistimewaan yang sangat jarang dimiliki oleh waktu salat lainnya, yaitu disaksikan oleh dua kelompok malaikat sekaligus. Malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang hari bertemu pada waktu subuh. Pada saat itulah mereka melaporkan amalan manusia kepada Allah. Bayangkan jika dalam laporan tersebut tertulis bahwa kita bangun dan menunaikan salat subuh dengan penuh keikhlasan. Betapa mulianya catatan itu di hadapan Allah. Sebaliknya, jika kita memilih untuk tetap tidur, maka itu juga akan tercatat. Kesadaran ini seharusnya membuat kita lebih termotivasi untuk menjaga salat subuh, karena setiap amal yang kita lakukan pada waktu tersebut memiliki nilai yang sangat besar. Dalam pelaksanaan salat subuh, ada satu hal penting yang sering diabaikan, yaitu pilihan surah setelah Al-Fatihah. Secara hukum, memang diperbolehkan membaca surah apa saja. Namun, para ulama menjelaskan bahwa waktu subuh sangat dianjurkan untuk membaca ayat-ayat yang lebih panjang. Hal ini bukan tanpa alasan. Ketika seseorang membaca lebih banyak ayat, maka semakin banyak pula pahala yang ia dapatkan. Setiap huruf dalam Al-Quran memiliki nilai kebaikan yang berlipat ganda. Oleh karena itu, memilih bacaan yang lebih panjang pada waktu subuh adalah cara untuk memaksimalkan peluang pahala yang sedang terbuka lebar. Sayangnya, banyak orang justru memilih surah-surah yang sangat pendek ketika salat subuh. Padahal, waktu itu adalah momen terbaik untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Bukan berarti membaca surah pendek itu salah, tetapi sangat disayangkan jika kita tidak memanfaatkan kesempatan yang ada. Ibarat seseorang yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan hasil yang besar, tetapi hanya mengambil sedikit saja. Begitulah gambaran orang yang membaca surah pendek di waktu subuh tanpa alasan yang jelas. Padahal, jika ia mau sedikit lebih lama berdiri, pahala yang didapatkan bisa jauh lebih besar. Para nabi, sahabat, dan orang-orang salat terdahulu memiliki kebiasaan untuk memanjangkan bacaan dalam salat subuh. Mereka memahami betul bahwa waktu ini adalah waktu yang penuh berkah. Mereka tidak merasa terbebani dengan bacaan yang panjang. Justru mereka menikmati setiap ayat yang dibaca. Hati mereka hadir dan meresapi makna yang terkandung di dalamnya. Inilah yang perlu kita teladani, bahwa salat bukan hanya gerakan fisik, tetapi juga perjalanan hati yang mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah sendiri sering membaca surah-surah yang memiliki makna mendalam ketika salat subuh. Surah-surah tersebut berisi tentang kebesaran Allah, kehidupan setelah mati, dan peringatan bagi manusia. Bacaan seperti ini membantu seseorang untuk lebih khusyuk dan merenungkan tujuan hidupnya. Dengan membaca ayat-ayat yang panjang, hati menjadi lebih tenang dan pikiran menjadi lebih jernih. Ini adalah salah satu hikmah mengapa bacaan panjang sangat dianjurkan pada waktu subuh. Selain salat wajib, ada juga amalan yang sangat dianjurkan sebelum subuh, yaitu salat sunnah 2 rakaat. Meskipun terlihat ringan, amalan ini memiliki nilai yang sangat besar. Rasulullah bahkan menyebutkan bahwa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini menunjukkan betapa besar keutamaan amalan tersebut. Sayangnya, masih banyak yang mengabaikannya karena dianggap tidak terlalu penting. Padahal, jika kita memahami nilainya, kita tidak akan pernah meninggalkannya. Keutamaan lainnya adalah salat subuh yang dilakukan secara berjamaah. Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah seolah-olah telah beribadah sepanjang malam. Ini adalah peluang besar bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pahala yang banyak dengan usaha yang relatif ringan. Hanya dengan menjaga satu salat berjamaah, seseorang bisa mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Ini adalah bukti kasih sayang Allah yang memberikan banyak kemudahan bagi hamba-Nya. Menariknya, manfaat salat subuh tidak hanya dirasakan secara spiritual, tetapi juga secara fisik. Banyak penelitian menunjukkan bahwa bangun di waktu subuh memberikan dampak positif bagi kesehatan. Udara pagi yang segar, gerakan salat, dan aktivitas ringan setelah bangun tidur membantu melancarkan peredaran darah dan menjaga kesehatan jantung. Selain itu, bangun lebih awal juga membantu mengatur pola tidur dan meningkatkan produktivitas sepanjang hari. Ada juga kabar gembira bagi mereka yang menjaga salat subuh, yaitu akan diberikan cahaya pada hari kiamat. Cahaya ini sangat dibutuhkan ketika manusia berada dalam kegelapan dan kebingungan.
Orang-orang yang terbiasa bangun di waktu subuh dan berjalan menuju masjid akan mendapatkan cahaya yang menerangi langkah mereka. Ini adalah balasan yang sangat besar bagi mereka yang berusaha melawan rasa malas dan kantuk demi memenuhi panggilan Allah. Selain cahaya, ada juga jaminan perlindungan dari Allah bagi orang yang menjaga salat subuh. Jaminan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari keselamatan hingga keberkahan rezeki. Orang yang berada dalam perlindungan Allah akan merasa lebih tenang dalam menjalani hidup. Mereka tidak mudah takut atau cemas, karena yakin bahwa Allah selalu menjaga mereka. Ini adalah bentuk keistimewaan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Setelah memahami semua keutamaan ini, sudah seharusnya kita mulai merenungkan kembali bagaimana kita selama ini menjalankan salat subuh. Apakah kita sudah benar-benar menjaganya dengan baik, atau masih sering lalai dan menganggapnya sebagai rutinitas biasa? Setiap pagi, Allah memberikan kesempatan baru bagi kita untuk memperbaiki diri. Panggilan subuh adalah bentuk kasih sayang Allah yang mengajak kita untuk kembali mendekat kepadanya. Mulailah dari sekarang untuk menjadikan salat subuh sebagai prioritas utama. Jangan hanya sekadar bangun dan menunaikannya, tetapi lakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Perbaiki bacaan, perpanjang ayat yang dibaca, dan hadirkan hati dalam setiap rakaat. Jadikan setiap sujud sebagai momen untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan begitu, salat subuh tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga sumber kekuatan dalam menjalani hidup. Akhirnya, ingatlah bahwa salat subuh bukan sekadar ibadah harian, tetapi juga investasi untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan biarkan rasa malas menghalangi kita dari meraih keutamaan yang begitu besar. Setiap pagi adalah peluang baru untuk mendapatkan keberkahan, perlindungan, dan cahaya dari Allah. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk selalu menjaga salat subuh dan merasakan manfaatnya dalam kehidupan.